Apa kabar? Baik. Gimana Indonesia? How Indonesia? Kabar baik untuk timnas Indonesia disampaikan oleh PSSI. Meski mengalami kekalahan, media Asia angkat topi untuk skuad Garuda Muda. Pakar sepak bola Vietnam sedikit memberi ejekan kepada timnas Indonesia. Kembali bikin heboh ditanya soal timnas Indonesia, Emil Audero beri kode kerasnya. Jadi simak berita selengkapnya. Kabar baik, MTech Group resmi siarkan semua laga timnas Indonesia di 2025. Ada kabar menarik buat pecinta sepak bola nasional. Semua laga timnas Indonesia dari senior sampai junior bakal ditayangkan di SCTV, Indosiar, dan Video. Langmah Kotak Teknologi atau MTech Group membawa kabar bahagia bagi penggemar sepak bola Indonesia. Melalui Surya Citra Media SCM, MTech memastikan semua laga timnas Indonesia yang diselenggarakan oleh PSSI bakal disiarkan secara eksklusif. Mulai dari timnas senior, U23, U20 hingga U17, baik putra maupun putri, semuanya bisa kamu tonton di SCTV, Indosiar, dan juga platform streaming video. Kabar ini diumumkan langsung dalam acara PSSI Partner Summit 2024 yang berlangsung di Park Hyatt, Jakarta pada Senin 16 Desember. Direktur SCM Harsiwi Ahmad mengungkapkan kebanggaannya bahwa MTech Group kembali dipercaya menjadi mitra utama dari PSSI. Kami sangat bangga dan bahagia karena sudah selama 1 dekade mendukung pengembangan sepak bola Indonesia. Dengan kerjasama ini kami ingin terus berkontribusi dalam memajukan olahraga kebanggaan nasional, ujar dari Harsiwi. Kerjasama ini mencakup semua pertandingan yang diselenggarakan oleh PSSI, baik di ajang FIFA Matchday maupun turnamen resmi lainnya. Selain itu, laga sepak bola putri termasuk Timnas Putri dan juga Piala Pertiwi juga bakal ditayangkan melalui jaringan SCM. Harsiwi menambahkan bahwa SCM bakal memaksimalkan semua platform termasuk media sosial untuk mendukung tayangan ini. Ini bukan cuma soal hak siar, tetapi juga soal semangat untuk membangun sepak bola Indonesia agar lebih maju dan juga dikenal dunia, tambah dari Harsiwi. Walaupun kalah, media Asia angkat topi untuk skuad muda Indonesia di Piala AFF 2024. Indonesia kalah dari Vietnam, tetapi tahukah kamu, skuad muda Garuda justru bikin media Asia terpukau. Meski harus menelan kekalahan 0-1 dari Vietnam di fase grup Piala AFF 2024, skuad muda timnas Indonesia sukses mencuri perhatian media internasional. Salah satunya adalah ESPN Asia yang memuji keberanian dan juga performa menjanjikan dari anak asuh Sintayong. Pertandingan lain di Piala AFF 2024, susunan pemain Indonesia hampir tidak ada yang bisa dikenali. Namun meski sangat kekurangan pengalaman, Indonesia hampir meraih poin krusial, tulis dari ESPN Asia dalam laporan mereka. Dalam pertandingan tersebut, Sintayong membuat keputusan berani dengan menurunkan mayoritas pemain muda sebagai starter. Bahkan hanya ada satu pemain senior, Asnawi Mangkualam, yang memiliki lebih dari 10 caps internasional. Menghadapi Vietnam yang tampil dengan skuad terbaik, Indonesia mampu memberikan perlawanan sengit. Dominasi penguasaan bola memang dikuasai oleh Vietnam, tetapi semangat dan keberanian para pemain muda Indonesia menjadi sorotan. Setelah babak pertama yang berakhir tanpa gol, Vietnam akhirnya mampu mencetak gol kemenangan melalui aksi Nguyen Quang Hai di menit ke-77. Walau begitu, ESPN menyoroti bahwa keputusan Sintayong untuk mengutamakan talenta muda bukan sekedar keberanian, tetapi juga bagian dari visi jangka panjang. Kekalahan dari Vietnam menempatkan Indonesia di peringkat kedua grup B dengan 4 poin dari 3 pertandingan. Meski demikian, peluang untuk lolos ke semifinal masih terbuka lebar. Garuda harus memenangkan laga tersisa untuk memastikan langkah ke babak berikutnya. Meski hasilnya belum maksimal, keberanian Sintayong dan performa skuad muda Indonesia menunjukkan potensi besar untuk masa depan. Dukung terus skuad Garuda Muda di sisa perjalanan mereka di Piala AFF 2024. Pakar Vietnam ejek timnas Indonesia sangat bagus tetapi cuma bisa bertahan. Performa timnas Indonesia melawan Vietnam di ASEAN Cup 2024 jadi sorotan salah satu pakar sepak bola negeri Naga Biru. Dalam pertandingan ini, Vietnam selaku tuan rumah mencatatkan penguasaan bola sebanyak 70% dan mendominasi serangan. Sementara skuad Garuda cuma bermain bertahan dengan sesekali melakukan serangan balik. Panahantu pun sedikit kesal melihat hal itu.
Bukan karena permainan bertahan skuad Garuda saja, melainkan gaya bermain Vietnam yang cenderung kurang terorganisasi dengan baik. Gaya bermain Vietnam di pertandingan kali ini kurang memuaskan, sehingga hanya mampu mencetak 1 gol ke gawang timnas Indonesia. Sementara itu, Van Antu juga menyindir permainan timnas Indonesia dengan para pemain muda yang diklaim sangat berkualitas. Tetapi timnas Indonesia juga dianggap cuma bisa bermain bertahan di pertandingan ini dan gagal dalam menguasai permainan, bahkan hanya sesekali untuk menyerang. Tentu saja pertahanan Indonesia yang aktif seperti menuangkan beton dalam 2 lapisan padat di pertandingan kali ini. Koordinasi tim Vietnam kurang baik untuk melakukan penetrasi. Salah satu titik yang menonjol adalah garis horizontal, ungkap Van Antu. Para pembela Indonesia bakal mengatakan mereka masih muda, tetapi keterampilan mereka sangat bagus, tambah dari Van Antu. Timnas Indonesia memang bermain bertahan melawan Vietnam, tetapi mampu mengkreasikan peluang matang. Jika saja mampu dikonversi menjadi gol, tentu jalannya pertandingan bakal berbeda dan Vietnam tidak bakal sesombong saat ini. Kesempatan membalas Vietnam masih terbuka lebar. Tentunya skuad Garuda harus memastikan lolos terlebih dahulu ke babak semifinal, kemudian melaju ke final. Di partai ini timnas Indonesia masih berpotensi berjumpa Vietnam lagi sebagai lawan. Kembali bikin heboh ditanya soal timnas Indonesia, Emil Audero beri kode keras. Emil Audero Mulyadi kembali menjadi perbincangan setelah menjawab pertanyaan mengenai ketertarikan membela timnas Indonesia. Soalnya dia seperti memberi kode keras. Nama Emil Audero terus mencuat sebagai salah satu pemain yang diidam-idamkan untuk dinaturalisasi. Apalagi sang ayah Edi Mulyadi adalah WNI sehingga tidak perlu menelusuran jejak keturunan. Namun sampai saat ini Audero tidak kunjung dinaturalisasi menjadi WNI. Hal itu membuat seorang penggemar bernama Syah Agam Aprilo menanyakan komitmen kiper Como 1907 tersebut soal timnas Indonesia. Apa kabar? Tanya dari Agam membuka obrolan. Baik, jawab dari Audero singkat dalam bahasa Indonesia. Bagaimana Indonesia? Kata dari Agam. Maksudnya apa? Kata Audero seraya berbalik bertanya. Perbincangan dengan Erick Thohir apakah sudah? Tegas dari Agam. Ya, sudah dibicarakan, mari kita lihat saja. Semoga, ungkap dari Emil Audero. Jawaban itu tentu disambut positif oleh warganet. Mereka berharap Audero segera memulai proses naturalisasi menjadi WNI, sebab kiper berdarah Italia itu sudah malang melintang di kancah sepak bola negeri Pisa. Belum lagi Audero merupakan jebolan Akademi Juventus dan sempat memperkuat Inter Milan saat menjadi juara Liga Italia 2023-2024. Kalah dari Vietnam, ranking FIFA timnas Indonesia merosot lagi. Timnas Indonesia harus mengalami penurunan peringkat lagi di ranking FIFA setelah dikalahkan oleh timnas Vietnam. Dilansir dari Soha, kekalahan ini membuat timnas Indonesia kehilangan poin FIFA sebanyak 2,37 poin. Timnas Indonesia kemudian harus turun 2 peringkat ke posisi 127 dunia. Sebagai informasi, Indonesia awalnya memulai ajang Asian Cup 2024 dengan bertengger di urutan ke-125. Kemenangan atas Myanmar 1-0 pada laga perdana sempat membuat Indonesia naik 1 peringkat ke 124. Tetapi posisi tim asuhan Sintayong kembali turun ke 125 setelah ditahan imbang Laos 3-3 pada laga kedua. Sementara itu Vietnam berhak memperoleh tambahan 2,37 poin atas keberhasilan mengalahkan timnas Indonesia. Tim asuhan Kim Sang-sik kemudian naik 2 peringkat dari nomor 116 ke posisi 114.